yang tahfidz minimal juz 30 sudah bisa mendapatkan beasiswa. Bagi yang subscribe dan like hari ini, daftarnya bisa gratis. Dan tidak ada tes kesehatan juga bisa gratis. Saya Yuli Lianti di podcast SMK Priority. Hari ini podcast SMK Priority akan mengangkat tema PPDB 2024-2025. Nah, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh orang hebat. Nah, siapa dia? Tunggu dulu ya. Nah, di sini di PPDB 2024-2025 SMK Priority siap menerima siswa baru. Nah, bagi kalian yang masih bingung mencari sekolah, silakan untuk bergabung bersama kami ya. Nah, di sini siapa tadi orang hebat? Ini Ibu Kepala Sekolah SMK Priority, yaitu Ibu Sri Sulasi SEMSI. Nah, penasaran yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Wah. Nah, Ibu ngomong-ngomong nih, kita kan sudah masuk di PPDB 2024-2025 ya Bu ya. Nah, bagaimana trik-trik untuk SMK Priority untuk menerima siswa baru? Mungkin ada potongan-potongan atau bisa beasiswa, bagaimana mungkin Ibu bisa memanfaatkannya? Silakan. Baik, selamat pagi buat teman-teman semua, terutama adik-adik yang baru lulus dari SMP ataupun dari MA. Diperkenalkan di SMK Priority ini kita penerimaan siswa baru tahun 2024-2025 sudah dibuka dan sekarang itu sudah memasuki gelombang kedua, Bu Yuli. Masya Allah. Di mana di SMK Priority ini bukan hanya sekolah kesehatan saja, tapi ada 5 jurusan, Bu. Oh, banyak Bu. Iya. Luar biasa. Mungkin tahunnya cuma 2 jurusan ya, tetapi ada 5. Yang pertama asisten keperawatan, yang kedua jurusan farmasi, yang ketiga ada TKJ, yang keempat ada akuntansi, yang kelima ada perkantoran ataupun OTKP. Ya. Gimana Bu kalau misalnya di Priority ini nih masuknya susah apa enggak? Karena ada yang bilang bahwa SMK Priority itu prioritas, jadi orang-orang tertentu. Nah, apakah itu betul atau memang siapa saja yang boleh masuk itu Bu? Nah, terus jurusan itu tadi ada 5 ya Bu, luar biasa. Nah, di sini kan yang lebih menonjol tadi yang kesehatan. Memang di luar sana Bu ya yang banyak cerita bahwa di Priority prioritas kemudian hanya kesehatan. Mungkin Ibu bisa lebih yang sebetulnya itu bagaimana gitu. Siapa bilang Bu masuk ke Priority itu susah? Masuk ke Priority itu sangat mudah sekali, dan di Priority ini menyediakan beasiswa bagi yang pertama tentu saja bagi ada rankingnya atau peringkat di sekolahnya, di SMP-nya di kelas 9, peringkat 1 sampai 5 bisa mendapatkan beasiswa juga. Terus yang tahfidz minimal juz 30 atau misalkan di juz 30 hafal surat-surat panjang minimal 2 surat sudah bisa mendapatkan beasiswa. Dan juga bagi siswa yang yatim piatu juga bisa mendapatkan beasiswa. Jadi di Priority ini sangat mudah dan bisa mendapatkan beasiswa juga dengan mudah Bu, bisa kita bantu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya kan kalian yang bilang susah, tidak. Nah, ini langsung dari Ibu Kepala Sekolahnya ya. Jadi mudah. Beasiswanya tadi sudah ada ranking, kemudian tahfidz. Ada lagi yatim piatu, kemudian kejuaraan juga ada Bu? Ada, cuma melampirkan sertifikat saja, tidak mesti kejuaraan provinsi, di tingkat kota juga boleh, kecamatan juga boleh. Jadi adik-adik misalkan yang berprestasi di
di luar non akademik, nah bisa menunjukkan sertifikatnya ke kami, bisa didaftar ke kami dan bisa mendapatkan beasiswa juga, yaitu beasiswanya ada gratis DSP, jadi tidak membayar DSP. Ih, luar biasa mudah kan? Ayo cepetan gabung bersama SMK Priority. Nah tadi kan sudah bocorannya ya, tapi jadi tidak abal-abal lagi Bu beritanya, Iya. tidak hoax lagi ya. Iya. Jadi ini sudah langsung dari Ibu Kepala Sekolahnya. Nah sekarang bagaimana jurusannya di Priority? Bagaimana perawat itu? Nah silakan Ibu. Jurusan di Priority itu yang pertama ada asisten keperawatan itu yang tentu saja nanti kalian kalau misalkan sudah masuk di jurusan perawat ini, kalian nanti bisa minimal untuk diri sendiri saja bisa tensi, bisa infus gitu, terus bisa menjahit luka bagi yang kecelakaan. Jadi minimal buat diri sendiri sudah bisa gitu Bu. Terus untuk asisten untuk farmasi itu bisa belajar cara meracik obat Bu, terus bisa membedakan mana obat generik, mana obat yang keras itu karena ada logo-logonya, kita bisa pelajari. Terus di farmasi juga kalian bagi yang suka berpetualang misalkan bisa mencari-cari tuh jamu-jamu bisa dikeringkan, itu ada pelajaran siklisiannya. Jadi jangan merasa takut kesehatan susah pelajarannya gitu, tidak gitu, karena dengan masuk ke kesehatan itu minimal untuk diri sendiri aja sudah tahu Bu, sudah tahu untuk mengenai kesehatan ataupun mengenai obat-obatan. Adapun kalau misalkan TKJ tentu saja nanti di SMK Priority diajarkan tentang sekarang, apalagi kan sekarang zaman digital ya Bu ya. Yeah. Jadi tidak boleh buta, harus melek digital. Jadi siswa Priority diajarkan untuk mempelajari tentang sistem digitalisasi ataupun perkantoran. Nanti kalau kalian misalkan ingin lulus dari SMK Priority ini masuk ke perkantoran ada jurusannya, yaitu OTKP ataupun yang suka ngitung-ngitung nih Bu, bisa masuk ke jurusan akuntansi. Dan alumninya juga di Priority sudah banyak yang bekerja Bu, baik di Indonesia ya ataupun di luar negeri, karena di Jepang kita sudah bekerja sama Bu dengan Jepang, banyak alumni dari perawat ataupun farmasi bisa ke Jepang, tetapi dengan catatan tidak hanya jurusan kesehatan saja Bu Yuli yang bisa ke Jepang, tapi jurusan non kesehatan juga bisa ke Jepang. Jadi intinya semuanya ya Bu, Bisa, ya? asalkan sekolahnya tentu saja di SMK Priority. Nah, jangan menyesal ya nanti kalau misalnya kuotanya habis untuk beasiswa, cepetan gabung dan kalian bisa berkarir di luar negeri. Tadi Betul, gimana Bu ya? betul. Di Jepang untuk membahagiakan siapa orang tua tentunya. Ya, jadi berkarir itu tidak hanya di Indonesia saja Betul, Bu, ya, betul. jadi di luar negeri itu juga bisa gitu. Mungkin di sana lebih sukses Ya. ya, walaupun di sini bukan siapa-siapa. Jadi buat kalian, ayo buruan gabung di SMK Priority. Nah Bu, ngomong-ngomong katanya ya dari Priority itu bisa melanjutkan kuliah secara gratis. Betul atau tidak Ibu? Sangat betul sekali Bu, karena Priority itu satu yayasan dengan Poltekkes YPS di Sukabumi. Jadi kalau misalkan lulusan dari SMK Priority ini mau melanjutkan ke D3 keperawatan ataupun D3 kebidanan dan D3 farmasi bisa gratis full, karena lulusan Priority itu menjadi prioritas di Poltekkes YPSB karena kita masih satu yayasan. Tapi kalau misalkan mau melanjutkan lagi nih setelah D3 di YPSB juga ada, yaitu D4 dan profesi kebidanan ataupun keperawatannya. Jadi betul Bu, lulusan dari SMK Priority bisa melanjutkan kuliah gratis di Poltekkes YPSB Sukabumi, yaitu masih satu yayasan dengan SMK Priority yang alamatnya di Ciawi Pasir. Yo, kan bisa sekolah di SMK Priority, bisa juga melanjutkan kuliah secara gratis. Potri, we are Priority.
Ya, kita lanjut lagi, masih seru nih Bu ya tentang PPDB 2024-2025 ya. Kembali saya informasikan bahwa di Priority sudah menerima siswa baru tahun pelajaran 2024-2025 dan sudah memasuki gelombang kedua ya. Jadi buat kalian ayo cepetan bergabung, dan kalau misalnya mau masuk jalur beasiswa masih bisa ya Bu ya. Masih bisa ya. Kami tunggu ya sampai kapan batas terakhirnya Bu untuk pendaftaran di gelombang 2 ini? Gelombang 2 kita batas terakhirnya sampai akhir Agustus. Nah, di akhir Agustus, jadi masih ada waktu yang kalian masih bingung harus kemana ya, ditunggu. Nah, kembali lagi tadi ya untuk Priority. Nah, Ibu katanya di sini itu kan alumninya langsung bekerja juga ada ya, kuliah juga ada. Ini salah satunya Bu, bekerja di mana saja yang lulusan SMK Priority? Lulusan Priority tentunya banyak yang ke luar negeri juga ya, di Jepang. Selain di Jepang, lulusan SMK Priority itu kita juga sudah bekerja sama dengan PT Mercy Bu yang ada di Cikebar. Kebetulan banyak alumni yang direkrut di sana. Terus selain itu ada juga asisten apoteker di apotek-apotik untuk lulusan farmasi, ataupun kalau misalkan lulusan perawat itu biasanya juga ada bekerja di home care Bu. Home care itu jadi semacam ada pelayanan pribadi bagi lansia. Oh ya, alhamdulillah. Soalnya Bu, biasanya orang tua selain kita kuliah, biasanya mengharapkan bahwa bekerja, karena SMK itu sudah kejuruan ya Bu ya. Betul. Jadi sudah menjurus harus kemana gitu kan. Nah, selain itu Bu, bisa nggak kuliahnya misalnya lewat jalur gitu ya, misalnya dari farmasi melangkah ke kebidanan, bisa nggak seperti itu Bu kalau dari Priority? Bisa Bu. Jadi misalkan kalian ngambil jurusan di SMK Priority jurusan D3 jurusan farmasi, ingin melanjutkan ke perawat, bisa Bu, bisa melanjutkan. Tetapi kan dasar-dasarnya minimal sudah tahu, nanti juga di perguruan tinggi diajarkan kembali dasar-dasar mengenai keperawatannya itu sendiri. Jadi bisa lintas jurusan Bu. Oh gitu, alhamdulillah ya. Jadi jangan ragu lagi ya. Jadi kalian misalnya salah memilih jurusan, di sini bisa ya untuk lintas jurusan. Apalagi kalau lulusan Priority tadi bisa kuliah gratis di mana? Di Yamkes. Podbi We Are Priority. Nah, buat kalian tadi mau tunggu apa lagi? Di sini tadi ada gratis DSP ya untuk beasiswa. Nah, nanti mungkin ada khusus dari Ibu Kepala Sekolah nih yang hari ini yang menonton, yang bisa live, terus kemudian langsung di situ komen ya Bu ya. Nanti mungkin ada dari Ibu Kepala Sekolah buat kalian apa sih Bu, misalnya untuk bonus atau misalnya yang mau daftar ke Priority, komen nih di acara kita hari ini. Bagi adik-adik yang menonton ya, yang ada di like dan terutama mohon subscribe juga. Bagi yang subscribe dan like hari ini pas kita tayang hari ini, untuk daftarnya bisa gratis. Dan tidak ada tes kesehatan juga bisa gratis. Buruan daftar. Buruan ya daftar ya. Tapi tadi syaratnya ya Bu ya, like, subscribe ya, komen juga bahwa saya mau masuk ke SMK Priority sekarang, dan langsung chat adminnya. Itu bisa ada kompensasi ya buat kalian, bisa gratis pendaftaran dan tes kesehatan. Buruan ya. Terbatas nggak Bu nih? Tidak, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, mau nunggu apa lagi? Nah, kita lanjut lagi, masih seru nih bersama Ibu Kepala Sekolah. Jadi ini kita akan menggali tentang tetap PPDB ya Bu ya. Nah, Bu, di sini kan tadi jurusan perawat dan farmasi. Nah, tadi kan mudah ya untuk masuknya, juga tidak takut. Tapi di SMK Priority itu banyaknya jurusan apa Bu yang diambil oleh pendaftar sekarang untuk 2024-2025? Untuk pendaftar 2024-2025 ini banyaknya yang mendaftar di jurusan perawat, tapi jurusan farmasi dan jurusan yang lain juga sudah banyak yang daftar, tetapi yang banyak sih sampai hari ini jurusan perawat. Ya, jadi lebih menonjol berarti ya, lebih melambung gitu ya. Jadi buat kalian cepetan perawat, karena mungkin sudah
tinggal sedikit lagi ya Bu ya, karena Oh. sudah banyak. Jadi kalian kalau misalnya mau ke perawat cepat-cepat, karena yang agak lebih banyak Lebih gitu ya banyak dibanding perawat. dengan jurusan yang Ya. lain. Jadi buat kalian cepetan mau jurusan apa yang kalian pilih. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan dari TK aja bisa nggak Bu untuk masuk ke perawat kuliahnya? Bisa Bu. Tuh, bisa ya. Iya. Jadi jangan takut buat kalian untuk melanjutkan kuliah gratis dengan jurusan yang berbeda. Betul. Nah Bu, di sini untuk sekarang 2024-2025 bukan jurusan apa yang masuknya, jalur apa saja Bu yang lebih banyak prestasi atau Yang banyak itu jalur tahfidz Bu, ada tahfidz Quran, dan kita sudah banyak yang mendapatkan beasiswa. Masya Allah, Ya. ya tapi berarti insya Allah lulusan priority juga Al-Qurannya tetap dijaga ya Bu ya. Amin, betul betul. Karena banyak tadi yang tahfidz ya. Ya. Di sini juga di priority ada sholat duhanya juga kan? Ada Bu, jadi kita sebelum pembelajaran itu kita rutinitas melakukan sholat duha dan hafalan juga hafalan Al-Quran. Kalau Al-Quran Ibu ada target total gitu? Kita itu ditargetkan di akhir Desember itu khatam Bu. Alhamdulillah, tuh kan. Jadi bagi orang tua juga ya, jangan khawatir masuk ke SMK Priority tidak sholat, tidak bisa ngaji ya. Ya, Jadi di betul. sini sudah siap ya. Gimana Bu kalau misalnya siswa yang tidak bisa ngaji masuk ke sini, apakah ada solusi untuk siswa tersebut? Tentu saja ada Bu, karena di SMK Priority ini kurikulumnya memasukkan mulok BTI. Jadi kita itu di BTI itu diajarkan baca tulis Al-Quran, dan jangan khawatir kalau misalkan ada yang belum bisa, kita selalu pantau dan bisa belajar bersama-sama di luar jam pelajaran Bu. Nah, ya, jadi tidak diabaikan Bu ya? Tidak Jadi tetap diabaikan. bahwa anak itu dibantu untuk lebih apa namanya lebih Bisa, bisa lagi ya, gitu ya. di dalam Al-Qurannya. Walaupun zaman sekarang memang bisa anak itu sebetulnya Bu, tapi karena zaman sudah berubah Ya, ya ke betul. gadget gitu ya, jadi akhirnya anak itu terkadang lupa ya Bu. Pak, ya. Nah, Tapi kita jangan khawatir bagi bunda-bunda yang mau memasukkan anaknya ke sini, kita itu ada mulok BTI, insya Allah hafalan masih terjaga Bu. Jadi tidak lupa lah kalau misalkan jarang dibaca kan istilahnya jadi suka lupa ya. Insya Allah di priority tidak, karena sebelum pembelajaran kita akan selalu merutinkan untuk baca Al-Quran terlebih dahulu. Apalagi ada tadi ya tahfiz Quran, dan banyak yang sudah daftar tahfiz, maka dari itu berarti bisa membantu yang belum lancar ya. Bisa Bu. Bukan tidak bisa ya Bu, karena Bukan, tadi lupa, iya. karena jarang dibuka, karena tadi lebih buka banyaknya Pak GZ. Ya. Nah, kemudian Bu, solusi untuk tadi kan udah ya terpecahkan untuk anak yang baca Qurannya Ya. misalnya lupa. Nah, bagaimana Bu kekhawatiran bunda-bunda nih di SMK Priority? Takut nih ke SMK Priority, takut ada tawuran atau apa, itu bagaimana Bu di Priority siswa-siswinya? Insya Allah sih Bu, kalau misalkan selama saya di SMK Priority ini, alhamdulillah siswa-siswinya soleh dan soleha, tidak pernah ada tawuran, dan kita juga dari pihak sekolah selalu mendisiplinkan anak-anak dengan mengunci gerbang, tidak boleh keluar sebelum jam pelajaran berakhir. Alhamdulillah, jadi Ya. jangan takut ya Bunda. Kemudian Bu, kan kemarin bukan kemarin, sekarang ini ada perundungan gitu Bu ya. Ya, Di iya. di SMK Priority bagaimana Bu? Kita selalu memantau Bu ya, kita selalu bekerja sama dengan kesiswaan untuk selalu memberikan pelajaran ataupun literasi kepada anak-anak mengenai bahaya bullying tersebut. Insya Allah anak-anak tidak sampai ke arah tersebut. Alhamdulillah. Karena kita setiap Senin juga ada pembinaan untuk anak-anak gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang demikian itu. Tuh kan, jadi jangan takut. Jadi priority itu sangat diperhatikan ya Bu, Sangat. satu persatu Ya, betul. Jadi satu persatu siswa kita
pantau perkembangannya. Nah, kemudian Ibu di sini kan tadi sudah bullying sudah. Kemudian tidak ada yang aneh-aneh lah ya untuk siswa. Insya Allah tidak. Nah Bu, untuk 2024-2025 ini ada program khusus gak Bu, atau gambaran programnya bagaimana sih pembelajarannya untuk siswa-siswi SMK Priority ke depan? Targetnya ya. Tentu saja kita itu targetnya karena kita skill yang dituntut ya untuk SMK itu SMK bisa dan SMK siap bekerja. Tentu saja kita juga di KWU-nya kita dikedepankan juga. Jadi anak-anak selain bisa di bidangnya bisa berwirausaha juga Bu, bisa wirausaha sesuai dengan bidangnya. Misalkan untuk farmasi bisa membuat jamu, kita juga anak-anak kita sudah bisa membuat jamu dan bisa dipasarkan, dan kita juga akan melakukan pelatihan-pelatihan dengan yang kompeten mengenai dengan bekerjasama dengan Shopee Bu, jadi bisa dipasarkan melalui Shopee tersebut. Ya luar biasa, jadi bisa berwirausaha. Nah, jadi udah ya berwirausaha, programnya luar biasa untuk 2024-2025. Jadi intinya tinggal apa lagi Bunda, Ayah, silakan untuk bergabung bersama Priority. Nah, di sini juga nih di Priority, selain itu Bu, ini ngomong-ngomong nih Bu ya, minum apa nih yang disajikan Bu? Kemudian nih luar biasa sudah ada podcastnya nih Bu. Ya, izin Bu nih, izin saya minum boleh? Boleh silakan. Ya, tempat minumnya juga nih ya, udah ada logo Priority ya. Jadi buat kalian silakan cari Priority, jadi sangat mudah ya Priority. Ya, logonya. Nah, udah terdapat logo di gelasnya juga ya. Kalian mau dapat nih dari Priority seperti ini Bu? Boleh ya, nanti jadi gabung dulu bersama Priority. Bu, izin saya coba nih minumnya. Siap, saya temenin juga ya Bu ya. Terima kasih nih buat Priority yang luar biasa ya di sini. Podcastnya nih, untuk podcastnya ini Bu, bisa apa saja dibuat siswanya, bebas atau memang terbatas saja nih untuk podcastnya? Sebetulnya bebas sih tidak ya Bu, kita sudah terprogram dijadwalkan untuk siswa-siswanya. Misalkan di minggu pertama kita temanya tentang mengenai siswa SMK jurusan farmasi, di minggu kedua kita siswa perawat, dan secara minggu berkelanjutan sudah terprogram Bu. Alhamdulillah. Dan selain siswa juga kita mendatangkan alumni-alumni untuk menjadi narasumber untuk sebagai motivasi bagi siswa-siswanya bahwa kakak kelasnya sudah banyak yang sukses di luar sana. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi di sini berarti siswa boleh mengembangkan bakat ya? Boleh Bu, boleh. Misalnya Bu, saya pengen nyanyi, boleh nggak Bu? Gitu kan, dari siswa. Atau misalnya Bu, saya mahir nih di bidang public speaking, itu boleh berarti Bu? Boleh. Jadi boleh. tidak hanya guru dan staff saja ya. Jadi siswa juga boleh ya. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, adik-adik semuanya yang lulus dari SMP silakan untuk bergabung bersama SMK Priority. Jangan lupa di podcast ini nanti pas tayang tadi ya, kalau kalian mau masuk dan ingin mendapatkan gratis potongan dan gratis untuk pendaftaran, silakan langsung chat adminnya ya. Oke Bu. Dan Bu Yuli, kalau misalkan satu lagi ya, bagi yang daftar hari ini bisa gratis DSP juga Bu. Masya Allah. Iya. Ayo buruan. Jarang-jarang loh, ini kan langsung dari ibu kepala sekolahnya ya. Bukan dari saya, tapi langsung dari ibu kepala sekolahnya. Lumayan, DSP-nya nanti tidak ada. Jadi hanya DSP-nya gratis, pendaftarannya gratis, tes kesehatannya juga gratis. Jadi tinggal apa Bu berarti? Paling buat bayar seragam saja. Karena seragam itu kembali lagi ke siswanya Bu. Betul ya. Jadi seragam itu dipakai sendiri ya. Bu, kita sudah beberapa menit ya berlalu, kita sudah bercakap-cakap panjang tentang PPDB 2024-2025. Nah Bu, apa yang akan Ibu sampaikan nih buat ayah bunda di luaran sana, pesannya ya untuk masuk ke SMK Priority? Baik,
bagi ayah bunda yang mempunyai siswa-siswi yang baru lulus dari SMP ataupun SMA di wilayah kota maupun Kabupaten Sukabumi, jangan ragu dan jangan takut dan jangan bimbang ya Bu Yuli ya untuk masuk ke SMK Priority. Karena apa? Di SMK Priority tentu saja banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ditawarkan. Selain dari akademik, non akademik, tentu saja dari keagamaan juga kita sangat diprioritaskan. Terus di SMK Priority juga banyak beasiswa-beasiswa yang bisa didapatkan oleh putra putri bapak dan ibu semua. Nah, kemudian jangan lupa ya Bu, bisa di follow Instagramnya, kemudian TikToknya, FB-nya juga. Jangan lupa podcastnya ya, boleh, sangat mudah sekali, tinggal searching aja. Di situ ada SMK Priority. Dan Bu Yuli, di SMK Priority ini banyak sekali ekstrakurikuler di luar jam pelajarannya. Tentu saja yang menjadi unggulan di SMK Priority ini ya futsal Bu. Jadi bagi calon siswa yang laki-laki yang hobi futsal, sudah tepat memilih di SMK Priority karena kita sudah punya lapang futsal sendiri loh. Apalagi Bu kalau misalnya beliau juara di SMP-nya ya, bisa membawa sertifikat. Bisa gratis, dapat gratis, ada potongan. Ayo, mau tunggu apa lagi? Cepetan karena takutnya terbatas nih Bu ya. Sudah mepet nih waktunya ya. Jadi buat kalian tidak boleh ragu-ragu untuk bergabung bersama SMK Priority. Dimana Bu tadi takut lupa nih SMK Priority alamatnya? Alamatnya di Jalan Veteran 1 nomor 25. Sudah di pusat kota Bu Yuli, karena dekat pusat kota, yaitu dekat dengan Gedung Juang, dekat dengan Lapang Merdeka juga. Jadi sudah sangat tepat untuk masuk ke SMK Priority, sudah ada di perkotaan. Iya, apalagi katanya Bu kalau siswa itu banyak yang suka nongkrong-nongkrong kuliner gitu itu sangat dekat ya. Jadi di SMK Priority, jadi di Sudirman Street dekat ya. Kemudian Raja Seafood kalau nggak salah ya. Oh iya, dekat. Pizza Hut juga Bu ya. Dekat. Jadi sudah kalau misalkan pulang dari SMK Priority, ingin kuliner sudah dekat sekali, kalau usah jauh-jauh. Ya, ayo buruan gabung ya. Oke, Bu, mungkin tadi bincang-bincang kita ya sudah banyak sekali ya, banyak potongan buat ayah bunda, buat kalian yang mau gabung. Jadi tinggal apa lagi? Ayo buruan gabung ya. Saya harus menyerukan buruan gabung di SMK Priority. Nanti akan ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah di SMK Priority. Kalau kalian masih penasaran, takutnya nanti hoax nih berita, langsung datang saja ke SMK Priority, temuin Ibu Kepala Sekolahnya. Insya Allah langsung dapat potongan ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak waktunya Ibu ya satu hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Ibu di season berikutnya. Insya Allah. Ya, semoga kita sehat selalu ya. Amin. Jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini di tema PPDB 2024-2025 dicukupkan sampai di sini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kita tutup. Potri, we are priority. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.